Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 16-18. Tertulis demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berkomitmen untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, di saat itulah penyediaannya yang ajaib beroperasi dalam hidup kita. Percayakan masa lalu kita pada kemurahan Tuhan. Percayakan masa kini kita pada kasih Tuhan. Dan percayakan hari esok pada pemeliharaan Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 16-18 ini tertulis, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Pelayanan Tuhan Yesus yang diikuti orang banyak pada saat itu begitu sederhana. Tidak ada persiapan untuk konsumsi. Murid-murid hanya membantu pelayanan Tuhan Yesus dalam segi yang lain, seperti mengatur orang-orang yang mendekat kepada Tuhan dan melayani mereka dengan doa, karena mereka juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mendoakan dan menyembuhkan. Tapi masalah konsumsi tidak pernah terpikirkan. Kadangkala kita berpikir konsumsi adalah masalah yang tidak perlu diperhatikan, tapi ternyata Tuhan Yesus memperhatikannya. Tuhan menyuruh murid-murid memberi banyak orang itu makanan. Pada saat itu ada 5.000 orang laki-laki. Dan perintah Tuhan untuk memberi makanan kepada orang banyak itu berarti bahwa Tuhan memperhatikan bukan hanya yang rohani saja, tapi juga kebutuhan jasmani diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kita selalu tersedia selama kita ada di bumi ini. Dari ayat-ayat ini, saudara, ada beberapa rema firman Tuhan buat kita. Yang pertama adalah Tuhan dapat melakukan segala perkara. Terlalu sering kita menganggap tidak bisa dan tidak mungkin, padahal Tuhan bisa melakukan semua hal, bahkan yang mustahil sekalipun. Yang kedua, Tuhan dapat memakai hal-hal yang kecil untuk sesuatu yang besar. Kuncinya adalah penyerahan kepada Tuhan. Serahkan segalanya, bawa hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sanggup memelihara dan menyediakan semua yang kita perlukan. Setiap orang yang datang mengikut Tuhan Yesus mendapatkan makanan jasmani, bukan hanya firman Tuhan. Tuhan peduli kepada kita yang mencari Dia dan yang mengikutinya dengan segenap hati. Yang keempat, saudara, Tuhan dapat memakai diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya yang tercatat dalam ayat paralel dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat pemeliharaan Tuhan tersedia bagi kita yang senantiasa percaya dan mau bergantung sepenuh hati kepadanya.
Jangan takut kekurangan. Jangan khawatir tentang bagaimana keadaan hidup kita. Serahkan dan percayakan kepada Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Mungkin yang ada pada kita tidak seberapa, kelihatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi biarlah hati kita tetap percaya selalu pada pemeliharaannya yang ajaib. Berharap selalu kepada Tuhan. Jangan dahului Tuhan, nantikan Ia bekerja. Tuhan Yesus menyediakan apa yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Bukan hanya rohani saja yang Tuhan pedulikan, tapi Tuhan juga mempedulikan dan memelihara jasmani kami. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang kami perlukan, dan Tuhan menyediakan semuanya. Ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuh hati kepadamu, berharap kepadamu, dan menantikan karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga kami mengalami pemeliharaan yang ajaib. Kami tidak mendahului Tuhan, kami tidak mencari jalan yang di luar Tuhan, tapi kami selalu menanti-nantikan Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib di hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.